ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Biasanya di Ramadan seperti ini ada tarling ya, Mbak. Tarling. Apa tarling? Tarling ya. Tarweh keliling ya. Dari berbagai unsur pemerintahan, misalnya dari desa atau kades, kemudian dari kecamatan atau dari kabupaten, atau mungkin bahkan sampai provinsi ya, atau mungkin sampai nasional. Ada tarling dan tidak menutup kemungkinan mungkin salah satu masjid Anda, mungkin salah satu masjid Islam Jamaah akan kedatangan, atau kebalikannya, pengurus-pengurus Islam Jamaah mendapat undangan untuk menghadiri tarling. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan yang didatangi adalah masjid Islam Jamaah, atau yang kedua adalah pengurus Islam Jamaah mendapat undangan untuk tarling. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, di kesempatan ini saya tidak menyia-nyiakan untuk membongkar, untuk meluruskan, dan untuk agar para pemangku jabatan di berbagai level mengetahui. Dan kita sudah diajarkan seperti itu dulu, dan itu keyakinan seperti itu insya Allah biidznillah belum berubah selama ini. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kami Ribat Akri Salim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Semoga amal ibadah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang berkualitas, ibadah yang berkuantitas, serta sampai menjumpai pada akhir Ramadan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, seperti halnya yang sering dan sebagai tema yang paling utama dalam Ribat Akri Salim adalah membongkar, meluruskan, mentakdil, dan mentakdil, meluruskan pemahaman, keyakinan, akidah yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 yang menancap, yang menurut cerita sudah ditancapkan sejak 1941 sampai saat ini, yang terus dilanjutkan, yang disebut dengan istilah generasi penerus, yaitu turun-temurun sampai mempunyai prinsip ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Namun nampak di berbagai media, kayaknya di berbagai media begitu banyak kawan-kawan buzzer atau kawan-kawan Islam Jamaah yang mulai, ya bukan mulai, ya sudah istilahnya sudah hancur, hancur lebur, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kata-kata. Pokoknya di bulan Ramadan ini inti pokok pembahasannya, inti pokok yang disampaikan adalah jangan sampai para mantan yang selalu mencela kita, membuat kita tidak semangat dalam beribadah.
Jadi mantan-mantan dituduh apa? Dikatakan sebagai mencela ibadahnya, meremehkan, mencela ibadahnya. Nah, seakan-akan kita ini mantan ini dianggap orang-orang yang selalu cari ribut, selalu mengomentari, selalu mencela, bahkan kita dianggap menghina dalam ajaran mereka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Kalau kita pahami, kalau kita yakini, dan kalau kita mengerti bahwa mana sih bagian mencela dan bagian mana yang meluruskan, insya Allah akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda akan bisa mengetahui, oh iki mencela, oh iki meluruskan. Kalau mencela itu tanpa mengetahui sebab akar masalah, kemudian hanya dikatakan wah gue elak, jelek, padahal baik. Berbeda dengan orang yang sedang meluruskan, karena dia pernah tahu, mengerti asal muasal akidah ini, asal muasal perbuatan ini, lalu kita luruskan sebagaimana apa yang telah kita ketahui bersama-sama, bagaimana para ribuan mantan, ratusan mantan yang selalu menggempur, menasehati, mengajak, kemudian mengajak dan terus meluruskan sampai pada akhirnya, dan sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, dan tidak sedikit ratusan bahkan ribuan kawan-kawan dengan wasilah media sosial seperti ini, Allah membuka akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya. Baru pagi tadi saya mendapatkan WA, kan sekarang SMS gak pakai apa ya, jarang sekali SMS yang masuk, hanya notifikasi dari seluler aja, hanya dari Telkomsel atau dari Excel, itu aja rata-rata. Mendapat WA dari seseorang itu aja yang sudah hijrah, dia masih komunikasi dengan bunglon di dalam, yaitu salah satunya isinya ada seorang sekeluarga ingin bertemu dengan saya, semoga dimudahkan, yaitu ingin tabayun dengan saya tentang benar enggak yang terjadi dalam Islam jamaah, benar enggak sebenarnya, bagaimana ini aturan yang benar atau pemahaman yang benar bagaimana. Ada satu keluarga yang katanya dalam chat tersebut mengatakan, ini mas, nek sing lanang insya Allah sudah mantep, tapi yang perempuan itu masih canggung-canggung pengen ketemu sampean. Siap, insya Allah kami siap, dipersilahkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Satu demi satu seperti yang kita harapkan kemarin, kalau bisa di bulan Ramadan ini gelombang hijrah keluar, gelombang hijrah nampak ribuan ratusan jamaah dari Islam jamaah tersebut mulai menyadarkan, mulai sadar dengan barokahnya, berkahnya bulan Ramadan ini. Kita harapkan seperti itu. Ya enggak apa-apa, baru Ramadan satu hari ini, alhamdulillah sudah, insya Allah sudah dapat satu keluarga, dan itu yang menghubungi ribat Akhris Salim. Saya nggak tahu kawan-kawan yang bergerak di berbagai daerah, baik online maupun offline, insya Allah biidznillah, selama dia tetap semangat untuk amar ma'ruf, selama dia tetap semangat untuk menggoyang dan menggempur Islam jamaah dengan cara main menyadarkan, kemudian selain menyadarkan, membongkar, meluruskan, menunjukkan, insya Allah biidznillah Allah akan memberikan hasil. Jangan patah semangat. Pokoknya awake dhewe iki isine mung ngajak, enggak butuh lama. Orang yang kalau memang dia Allah memberikan hidayah, kalau memang dia pengen mencari ilmu, kalau memang dia pengen bahasa kita, pengen ngerungok nih, gak usah suwe, seperempat jam, tekannya setengah jam aja. Insya Allah biidznillah pemahaman yang berpuluh-puluh tahun bisa luntur, asal satu, yaitu niat ingin mencari ilmu yang benar. Atau mungkin awalnya ingin menentang lah, enggak apa-apa, ingin berdebat kusir atau ingin tahu, penasaran, ndi to cah rupane kuwi, ndi to bahasane, ndi to jenenge sing penghancur, pengrusuh jamaah sapa to. Awalnya mungkin seperti itulah, tidak masalah, enggak apa-apa. Pengen ngerti, oh rupane koyo ngene, terus komen terus setiap kami upload dikomentari, dan insya Allah
Saya nggak perlu membantah, kami nggak perlu membantah buang-buang energi karena mayoritas sekarang komentar dikuasai oleh para mantan. Komentator di berbagai media sosial baik di YouTube, di Facebook sudah dikuasai oleh para mantan Islam Jamaah. Yang disebut mereka istilah JRK. Berarti aku gak ngeladeni, bahkan ada yang japri saya, Ustadz kalau ada yang komen dari buzzer juga menjenengan gak usah ngeladeni, biar diladeni oleh kawan-kawan yang siap untuk meladeni, membantah. Ma'asyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ayo saudaraku semua yang ada di dalam Jokam, apa sih kesalahan-kesalahan Anda? Mengapa mereka banyak? Mengapa para mantan tidak turut diam setelah keluar? Karena yang Anda yakini, karena yang Anda pahami adalah sesuatu yang salah. Mengkafirkan selain golongannya, mengkafirkan selain golongannya, kemudian menganggap najis dan lain sebagainya. Termasuk ma'asyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ini biasanya di Ramadan seperti ini ada tarling ya Mbak, tarling. Apa tarling? Tarling ya tarwih keliling ya, dari berbagai unsur pemerintahan, misalnya dari desa atau kades, kemudian dari kecamatan atau dari kabupaten, atau mungkin bahkan sampai provinsi ya, atau mungkin sampai nasional. Ada tarling dan tidak menutup kemungkinan mungkin salah satu masjid Anda, mungkin salah satu masjid Islam Jamaah akan kedatangan, atau kebalikannya pengurus Islam Jamaah mendapat undangan untuk menghadiri tarling. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan yang didatangi adalah masjid Islam Jamaah, atau yang kedua adalah pengurus Islam Jamaah mendapat undangan untuk tarling. Ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, di kesempatan ini saya tidak menyanyiakan untuk membongkar, untuk meluruskan, dan untuk agar para pemangku jabatan di berbagai level mengetahui. Dan kita sudah diajarkan seperti itu dulu, dan itu keyakinan seperti itu insya Allah biidznillah belum berubah selama ini. Misal nih, dan sudah banyak yang memberikan bahasanya cerita, bukan masukan, cerita dengan saya. Pantesan waktu saya tarling ada pengurus kecamatan saat itu, pegawai kecamatan yang ikut tarling. Pantesan padahal kita sudah membawa imam nih. Dari kecamatan sudah membawa imam, waktu di masjid mereka ternyata langsung seret imamnya dari Islam Jamaah. Saya katakan, ya harus pantas toh Pak, mau itu kan dia yang punya hak. Tapi kan ya Pak Camat sudah mempersiapkan imam saat itu. Imam yang ditunjuk adalah dari pondok. Kebetulan ada pondok tahfidzul Quran yang kebetulan pengasuhnya juga pegawai kecamatan. Akhirnya ditunjuklah mereka salah satunya untuk mendampingi Pak Camat keliling tarling itu. Ternyata langsung diimami. Padahal katanya ini yang cerita dengan saya, padahal bacaannya masya Allah ya, wis panjang pendek wis karu-karuan. Nah, ternyata setelah tanya-tanya, kok sampai ngono ya, kok pede banget. Ya karena kalau diimami, apalagi di masjid Islam Jamaah, di masjid situ yang notabene jamaahnya banyak yang ikut adalah jamaah Islam Jamaah ini, banyak yang ikut. Lah kalau diimami orang luar kan batal semua ini. Atau sebaliknya, dan kita sering saat itu ngobrol-ngobrol dengan pengurus organisasi dulu saat masih di dalam. Jenengan nek ikut tarling ngenten niku kesana kemari itu terus piye Pak? Ya tekan omah tak baleni meneh. Tekan omah tak ulangi lagi. Maka ma'asyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala, keyakinan ini memang sulit, namun kita harus memberitahu kepada kaum muslimin bahwasanya mereka bermakmum, tanda kutip misalnya bermakmum saat tarawih keliling itu hanya pura-pura, kecuali kalau imamnya adalah imam dari Islam Jamaah. Selama imamnya bukan dari Islam Jamaah di belakangnya kok ada anggota Islam Jamaah, maka metode yang dipakai yang pertama adalah akan diulang, i'adah, akan diulang, dianggap tidak sah yang mengimami tadi. Yang kedua,
mereka akan membuat sebuah barisan sendiri, artinya satu barisan ini yang diniatkan yang tengah menjadi imam, walaupun tengah pun akan mengikuti imam yang di depan, namun dia sejatinya tidak berimam pada yang di depan tapi yang di sebelahnya. Atau yang ketiga, ini yang terakhir ya, terakhir mentok-mentoknya, ketika diimami selain Islam jamaah, maka dia akan berniat sebagai sholat yang munfarid, sholat sendirian, sehingga tentunya ya mereka anggap itu sah walaupun gerakannya akan pastinya sama, tapi niatnya kan aku dewi gak berjamaah dengan mereka. Maka masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, di bulan Ramadan ini tentunya banyak, ternyata juga mereka juga tidak ngerti bahwa bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan, namun masih aja berbohong terus. Sampai sholat tarawih tarling itu, tarawih keliling juga dia bohong juga. Artinya dia juga menyimpan sebuah kerahasiaan, tidak mau diimami oleh selain Islam jamaah. Maka masyaallah muslimin, bagi pemangku jabatan gak usah kaget, memang itu sulit. Kita hanya bisa menunjukkan kui lo kelakuannya kaya ngono kui. Nah itu untuk kaum muslimin. Bagi kawanku yang ada dalam Islam jamaah Cokam 354, coba membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Di dalam Ramadan ini coba lihat, Anda buka mata Anda dengan telanjang, dengan telanjang juga dengan jelas bagaimana saat Ramadan orang-orang yang semangat beribadah, semangat bersedekah, semangat sholat tarawih. Anda dibuka, coba akal sehat Anda dibuka, mosok ya. Mosok koro-koro gak beat dengan gak beat dengan imam Anda, orang yang ribuan jutaan orang yang sholat tarawih, orang yang mengerjakan puasa, ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan tidak diterima. Picik sekali Anda. Memang Anda yang punya surga. Coba dipikir, dibuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda semua. Bagi saudaraku semua yang ada di Jokam, saya tunjukkan kepada kawan-kawan yang ada di dalam Jokam menyimak ribat akhir salim. Berpikir, sesekali Anda tidak perlulah, sesekali Anda coba agak jauh Anda dari komplek Jokam itu, kemudian Anda lihat masjid-masjid orang luar sebelum sholat tarawih. Jarak jauh aja sambil naik sepeda motor, sambil Anda memandangi mereka yang berbondong-bondong masuk masjid, yang niatnya pengen sholat, niatnya pengen beribadah, niatnya pengen untuk mencari maghfirah, mencari peningkatan amalan dan lain sebagainya. Masa Anda kafirkan hanya gara-gara tidak beat dengan imam Anda yang notabene imam Anda simpan, gak ada yang tahu. Piye sira kabeh. Walah. Ya, ini Ramadan jangan bohong. Maka kita para mantan bisanya hanya membongkar, menunjukkan kepada kaum muslimin agar mereka tahu dan berhati-hati. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات